Sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi. Religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nida. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bu. Sebelumnya mohon maaf, apakah Bu Nida memiliki waktu luang? Ya, silakan saya beri waktu sedikitnya. Iya, terima kasih ya Bu ya. Dan mohon maaf mengganggu aktivitasnya Bu Nida. Mohon maaf Bu, perkenankan saya itu mendapatkan tugas untuk mewawancarai 2 ataupun 3 kepala sekolah berkaitan dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pembelajaran. Sebelumnya mohon maaf, bisakah Bu Nida memperkenalkan tentang bicara Bu Nida? Ya, nama saya Hidayatul. Tempat tanggal lahir Wonosobo 2 Mei tahun 1993. Saya mengajar pertama kali di tahun 1982. Kebetulan langsung diangkat di SD Negeri 1 Mandi ini, dan ini yang terakhir menjelang pensiun alhamdulillah di SD Negeri 1 Mandi. Nah, selanjutnya untuk alamat rumah saya di Samandi RT 1 RW 4. Terima kasih Bu. Bu Ida, mohon maaf. Selama ini bagaimana Bu Ida dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun juga moral? Yang sudah saya alami untuk mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika ini, saya ketika menjumpai anak-anak yang ketika mengikuti pemilihan akhir semester ya, terutama ketika kita akan menentukan kenaikan kelas. Nah, ini kan kadang-kadang ada beberapa anak yang nilainya di bawah KKM. Kami selalu bermusyawarah dengan guru untuk menentukan kenaikan kelas ini. Memang harusnya anak harus sesuai dengan KKM yang berlaku, tapi ketika ada anak yang mungkin nilainya belum tuntas, masih di bawah KKM, ternyata dari pihak guru selalu memberikan motivasi, saran, masukan agar anak tersebut harus lulus. Ya, akhirnya kita mengambil kesepakatan yang terbaik seperti apa, walaupun anak-anak mungkin ada yang belum tuntas, akhirnya anak tersebut dinaikkan ke kelas yang lebih tinggi. Tapi Bu Nida di sini lebih mengedepankan pada dilema etika gitu ya? Iya, dilema etika yang kami kedepankan. Terus selama ini bagaimana Bu Nida menjalankan pengambilan keputusan di sekolah sini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang sudah kami lakukan ya, untuk pengambilan keputusan ini kami selalu mengedepankan musyawarah dengan semua guru, semua tenaga kependidikan yang ada di SD Negeri 1 Mandi. Akhirnya ketika dari mereka, dari guru-guru mengambil keputusan seperti apa, ya kita jalani saja. Intinya semua keputusan ini tujuannya untuk memajukan pendidikan yang ada di SD Negeri 1 Mandi. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah kebijakannya ini biasanya kami untuk menyikapi hal ini, yang pertama ada kegiatan sosialisasi dulu. Setelah melakukan sosialisasi baru nanti kita rapatkan, dan dari hasil rapat itu kita mengambil keputusan, dan
keputusan yang sudah dilaksanakan ketika rapat ini harus bisa dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh semua guru dan tenaga kependidikan yang ada di SD Negeri 1 Nyamping ini. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Ida anggap efektif dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kasus-kasus dilema etika? Nah, hal-hal ini yang sudah kami laksanakan ini ketika kita misalnya mengamati kegiatan atau mungkin ada kasus yang harus kita laksanakan, ini yang sudah kami lakukan, kami selalu memberikan sepenuhnya kepada guru kelas yang mengalami kasus tersebut. Nah, setelah guru kelas itu mungkin merasa kesulitan, baru saya sebagai kepala sekolah ikut menyelesaikan kasus tersebut. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pendidikan, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, untuk hal-hal yang sudah kami amati, ini yang pertama ketika kami akan melangkah, kadang ya tetap ada tantangannya. Yang pertama mungkin dari siswa itu sendiri, kemudian dari murid, ada orang tua, juga dari guru. Kemungkinan ada 1-2 guru yang di awal mungkin tidak setuju, namun setelah kami memberikan arahan, memberikan penjelasan, akhirnya keputusan itu bisa kita laksanakan. Terus apakah Bu Ida memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Ida itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur apa yang pernah Bu Ida jalankan? Untuk jadwal ini memang kami belum menentukan jadwal, jadi kegiatan penyelesaian ini hanya mungkin secara langsung ketika menjumpai permasalahan atau kasus yang ada di sekolahan kami ini, baru kami mengambil sikap, mengambil tindakan untuk menyelesaikannya. Dan prosedurnya ini memang kami selalu mengedepankan musyawarah dengan semua tenaga yang ada di sini, agar ketika kita sudah melakukan musyawarah, melakukan diskusi, nanti akhirnya kita bisa mengambil sebuah keputusan. Dan yang saya harapkan ketika sudah menjadi keputusan, semua guru yang mengikuti musyawarah ini harus bisa melaksanakan dengan penuh tanggung jawab tentunya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Ida dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, tentunya ada yang untuk yang mempermudah ini ketika saya sudah berusaha untuk menyelesaikan kasus ini, yang kami rasakan ya diantaranya guru-guru yang langsung mendukung, memberi support, karena program ini harus segera kita tangani bersama. Yang jelas kalau kita mengedepankan kerjasama, kita sama-sama kompak, akhirnya kita tujuannya bisa kita nikmati bersama. Nanti hasilnya bisa meningkatkan kemajuan untuk memajukan pendidikan yang ada di SD Negeri 1 Nyamping ini. Kemudian dari semua hal yang telah tadi disampaikan oleh Bu Ida, pembelajaran apa yang dapat didapetin dari pengalaman Bu Ida ketika mengambil suatu keputusan dilema etika itu? Pengalaman yang saya petik ini banyak sekali ya, di antaranya satu, kita menjadi ininya ada keterbukaan ketika ada permasalahan. Kita selalu mengedepankan permasalahan ini dengan cara bermusyawarah. Nantinya dari guru-guru juga bisa berlatih untuk memberikan masukan, memberikan saran. Juga intinya ketika hal ini bisa dilaksanakan dengan baik, yang jelas nanti dari
semua guru itu pasti akan merasa dari hasil kegiatan ini, dan dampak positifnya ini akan menjadi pengalaman kita di SD sini, dan insya Allah ke depan untuk bisa mengembangkan kemajuan pendidikan yang ada di SD 1 Meranti ketika kita sudah berusaha untuk menyelesaikan kasus dengan baik, menyelesaikan kasus ini dengan etika yang bagus. Insya Allah hasilnya pun nanti akan bisa kita rasakan bersama, sebenarnya itu ya. Oke. Berarti di sini kita harus selalu mengedepankan musyawarah dalam mengambil sebuah keputusan supaya hasilnya pun juga bisa kita laksanakan secara bersama-sama, begitu ya Bu ya? Oke. Terima kasih Bu Ida atas waktunya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Yani, semoga bermanfaat, dan saya akhiri juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yani. Ya. Selamat siang Bu Linda. Iya, selamat siang. Bagaimana kabarnya Bu Linda? Apakah sehat saja? Iya, alhamdulillah sehat Bu Yani. Bu Yani juga sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Ya. Okay. Mohon maaf Bu, apakah Ibu ada waktu sebentar? Oh iya, ada tentu saja ada Bu Yani. Oh iya. Jadi begini Bu, saya ada tugas untuk mewawancarai kepala sekolah berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Oh iya, ada tugas itu mewawancarai kepala sekolah Bu Yani. Iya, oh iya, Bu, iya. Iya, saya siap Bu Yani. Oh iya. Sebelumnya mohon maaf Bu, bisakah Ibu memperkenalkan identitas Ibu dulu? Oh iya, iya Bu Yani. Saya perkenalkan dulu, nama saya Dwi Lindasari. Saya kepala sekolah dari SD Negeri Larangan Kecamatan Garung, Wonosobo. Oh iya. Terima kasih Bu. Iya. Selama ini bagaimana Bu Lina dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral Bu? Oh iya, dilema etika ataupun bujukan moralnya. Ini kasus-kasus ini sering terjadi di sekolah kita ya, kalau karena kita berada di sekolah. Menurut saya begini, apabila ada kasus di mana itu bisa terjadi pada murid, siswa kita, ataupun pada guru-guru kita, ataupun pada mungkin lingkungan sekolah, kalau itu termasuk dilema etika adalah apabila terdapat dua kebenaran, ya benar lawan benar. Itu menurut saya dilema etika, dan kadang kita sulit untuk memutuskan, tetapi kita memang harus memutuskan dan harus mencari solusi yang terbaik. Nah, apabila itu bujukan moral, apabila ada dua kasus, mungkin benar lawan salah, ya. Lawan salah itu, salahnya itu pertama mungkin tidak sesuai peraturan, ataupun itu bertentangan dengan hati nurani kita, itu adalah merupakan bujukan moral. Dan itu kadang memang terjadi di lingkungan sekolah kita. Gitu. Jadi memang untuk mengambil suatu keputusan itu agak sulit ya Bu ya? Iya, penuh pertimbangan ya Bu? Penuh pertimbangan, iya Bu Yani. Kemudian selama ini bagaimana Bu Linda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Linda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Oh iya, kasus-kasus yang pasti itu tadi dilema etika ya, karena mengandung dua kebajikan sama-sama benar. Pertama, memang yang jelas saya mengambil keputusannya itu tidak boleh tergesa-gesa. Iya, tidak boleh tergesa-gesa. Saya harus juga memikirkan dampaknya, dampak akhirnya apakah itu dapat berdampak negatif ataupun berdampak positif. Kemudian setelah apabila itu kasusnya adalah kasus yang ringan ataupun sedang, saya bisalah menyelesaikan sendiri mungkin ya, sebagai pemimpin dari suatu sekolahan atau pemimpin suatu satuan pendidikan. Tetapi apabila itu kasusnya adalah kasus berat, tentunya saya akan membutuhkan bantuan teman-teman guru, ataupun membutuhkan bantuan kalau misalnya itu terjadi pada murid saya, itu membutuhkan bantuan dari wali murid ataupun dari komite. Jadi yang jelas saya
harus apabila kasusnya berat saya harus bermusyawarah terlebih dahulu dengan warga yang ada di sekolah ini. Iya. Jadi tetap melibatkan dan berkolaborasi dengan Iya, seluruh warga kolaborasi sekolah. adalah penting sekali. Iya. Kolaborasi dan kerjasama itu sangat penting. Iya. Oke. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Linda lakukan selama ini, Bu? Oh iya, selama ini, iya. Karena memang dilema etika itu sering terjadi, iya, sering terjadi. Mungkin selama saya jadi guru ya pastilah, ya, mungkin pasti sudah pernah mengalami dilema etika. Nah, langkah-langkahnya, prosedurnya, yang pertama seperti tadi saya sudah pernah bilang, saya sudah pernah matur. Yang pertama kita mengambil keputusannya dari dalam hati dulu. Ya, kita berusaha menyelesaikan sendiri terlebih dahulu. Apabila tidak bisa, ya kita musyawarah. Tentunya jalan terakhirnya musyawarah dan mengambil keputusannya. Saya kembali lagi, kita harus lihat dampaknya. Dampak belakangnya itu harus lihat. Kita harus benar-benar mengambil keputusan yang bisa berdampak positif, yang tidak merugikan pihak manapun. Iya. Jadi tidak boleh gegabah. Ya, betul sekali Bu Yani, tidak boleh gegabah dan jangan tergesa-gesa mengambil keputusan. Iya, jangan sampai kita gelo, istilahnya kita merasa kita merasa oh ternyata keputusan yang kita ambil itu salah ya. Jangan sampai kita merasa kecewa lah dengan keputusan yang kita ambil. Iya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bu Linda anggap itu merupakan efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Nah, hal-hal yang efektif mungkin kembali lagi seperti tadi ya, hal-hal efektif. Yang paling efektif itu apabila kita mengambil keputusannya itu dengan cara musyawarah. Yang jelas musyawarah itu musyawarah, berkolaborasi, kerjasama, kemudian kita saling terbuka. Iya, terbuka dengan semua yang ada di sekolah, dengan misalnya dengan guru-guru yang ada di sekolah, dengan wali murid, dengan komite, kita terbuka apa yang sudah menjadi masalah kita. Jadi kita merasa enteng ketika memecahkan masalahnya tersebut. Iya, karena dilema etika kan kita harus benar-benar berpikir, kita harus benar-benar menggunakan hati. Jadi jangan sampai kita, tadi saya sudah bilang, jangan sampai kita kecewa dalam mengambil keputusan. Iya. Segala sesuatunya harus dimusyawarahkan. Iya, dimusyawarahkan. Hanya pendapat kita saja yang paling betul. Iya, betul Bu Yani. Iya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Untuk tantangan itu pasti ada. Saya kira yang namanya tantangan, hambatan itu dalam kehidupan pasti ada. Tantangannya menurut saya adalah karena gini, kita adalah pribadi yang berbeda-beda. Iya, satu sama lain pribadi berbeda-beda, mungkin satu sama lain keinginannya berbeda-beda, pola pikirnya berbeda-beda. Jadi kadang tidak sama seperti apa yang sudah kita inginkan. Misalnya dengan sesama rekan guru, kadang tidak sama dengan kita inginnya begini, ternyata rekan guru begini. Itu tantangan dan kita harus bisa menyatukan, berusaha bisa menyatukan, menyatukan lah istilahnya, bagaimana kita bisa menahan ego satu dengan yang lain. Gitu. Ya, dan kembali lagi Bu Yani, tadi musyawarah, kolaborasi, itu kembali lagi seperti itu tantangan nanti insya Allah bisa teratasi dengan kita saling terbuka, berkolaborasi, musyawarah, itu menyamakan persepsi yang pasti. Dan selalu melibatkan semua warga. Iya, betul, iya. Kemudian apakah Bu Linda ini memiliki sebuah jadwal khusus ya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Linda itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Linda jalankan selama ini, Bu? Kalau jadwal khusus tidak ada, Bu. Iya, saya tidak punya jadwal khusus. Fleksibel, tetapi saya harus melihat kasusnya. Iya, kasusnya itu kalau misalnya itu kasus ya ringan, mungkin antara murid dan murid atau gimana, misalnya kasus murid, mungkin kalau saya bisa langsung menyelesaikan di tempat, saat itu juga akan saya selesaikan mungkin ya. Tetapi apabila
kasusnya itu kasus yang berat, yang melibatkan warga sekolah, kasusnya itu melibatkan dampak yang besoknya bagaimana, saya yang pasti akan bermusyawarah, kembali lagi bermusyawarah dengan semua rekan guru, bermusyawarah dengan misalnya tadi wali murid, musyawarah dengan komite, itu seperti itu. Dan kembali lagi kolaborasi, kerjasama, saling terbuka. Jadi ketika ada masalah berusaha untuk secepatnya menyelesaikan masalah, ya. Iya, betul. Supaya tidak berkepanjangan. Nah, iya, betul. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Linda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Pasti banyak, seseorang itu pasti banyak. Yang pasti karena saya di sekolahan ini tidak sendiri, saya di sekolahan ini saya ada rekan-rekan guru, di sekolahan ini saya ada, walaupun dia murid, kalau menurut saya dia bisa menyelesaikan, dia bisa membantu saya menyelesaikan masalah dilema etika misalnya itu terjadi pada temannya, juga dia merupakan faktor-faktor yang ikut membantu kan. Nah itu jadi yang pasti faktor-faktornya itu tadi ada misalnya ada kita kerjasama guru-guru, kolaborasi guru-guru, murid ataupun dengan wali murid, dengan komite, dan yang pasti faktor yang sangat membantu adalah lingkungan yang nyaman. Kalau kita berada di sekolahan itu kita sudah merasa nyaman, insya Allah masalah apapun dapat teratasi. Yang pasti kenyamanan itu harus kita buat, kenyamanan itu harus kita ciptakan, seperti itu. Wah, luar biasa ini Bu ya. Oke. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Linda petik dari pengalaman Bu Linda dalam mengambil keputusan dilema etika, Bu? Iya, pengambilan pelajaran setiap hari menurut saya adalah belajar. Iya, jadi setiap hari itu kita harus belajar, setiap hari itu kita harus bisa memetik apa yang sudah kita capai selama ini. Dan yang paling saya sangat dalam kasus dilema etika ini menurut saya, pertama, kita tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan, jangan tergesa-gesa. Yang kedua, seperti tadi, saling kolaborasi, saling komunikasi, saling terbuka dengan semua yang ada di sekolah. Itu. Yang ketiga adalah tadi seperti saya sudah bilang, kenyamanan. Iya. Ciptakan kenyamanan dalam diri kita sendiri, ciptakan kenyamanan dalam lingkungan sekolah. Jadi biar kita bekerjanya juga enak, kita mendapatkan berkah dan barokah juga. Iya. Amin. Oke, berarti bisa saya simpulkan dalam pengambilan keputusan ini, yang pertama jelas kita tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh gegabah dalam mengambil sebuah keputusan, gitu ya. Terus di sini adanya sebuah kolaborasi kerjasama dengan semua warga sekolah, dan yang terakhir adalah menciptakan kenyamanan dalam lingkungan sekolah. Oke, terima kasih sekali ini Bu Linda. Ini saya dapat pembelajaran yang sangat menarik dan sangat luar biasa dari Bu Linda. Enggak apa-apa Bu Yani, setiap hari adalah belajar dan kita harus setiap hari, karena kita harus belajar dan kita harus berusaha untuk yang menjadi yang terbaik. Iya. Terima kasih Bu Linda atas waktunya. Iya Bu Yani, semoga sukses program CGP-nya. Iya. Terima kasih Bu. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti, berbagi dan mengabdi,
bangsa, gotong royong dalam satu irama, wujudkan cita-cita siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama, merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama, merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, Gotong royong dalam satu irama, wujudkan cita-cita siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama, merdeka belajar